Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada kritik sedikit, Pak JA. Kami se-Indonesia setuju dengan kritik Sultan Arlan tapi dengan catatan pakai etika tata krama kosakata yang pas beradab dan Anda juga harus siap dikritik baliknya Pak Dewan. Ada Kajati, Pak. Yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Pak Sultan itu rapatnya di mana tanda tanya. Seharusnya itu jangan dibesarkan di depan umum. Anda kan bisa mendatangi kantornya melakukan sidak dan pengarahan. Walaupun rapatnya memakai bahasa Sunda atau bahasa daerah, inti yang terpenting kan kerjanya instansi yang Anda kawal baik dan benar, tidak menyeleweng dan selingkuh dari fungsinya. Kalau ada yang mengadukan ke Anda berarti orang itu cari muka, atau Anda sendiri yang cari muka di depan umum agar terlihat gagah, berani dan keren dan elektabilitas menanjak. Dan Anda juga harus mengkaji diri, jangan menuruti hawa nafsu iblis, jangan mentang-mentang merasa benar kita lupa diri. Anda duduk di Dewan Terhormat mewakili rakyat, tolong Anda belajar lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak terlalu polos menunjuk batang hidung Sunda. Karena kata Sunda itu mengandung unsur sara, pakailah kata bahasa daerah, jangan polos bak seorang preman. Ya Pak Sultan. Raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Dan yang membuat riuh ini kata bahasa Sunda. Seharusnya Anda hindari kata itu. Ranah yang menyangkut kepribadian suku Sunda, bagian dari negara Republik ini. Kalau ranah Kajati Sunda tidak mau turut campur terlalu jauh karena bukan pegawainya. Tugas saya sebagai rakyat mengawal Anda dan mengingatkan Anda sebagai Dewan Pengawas agar memiliki adab agar bisa jadi panutan yang lain. Pak Sultan, Anda telah membangkitkan jiwa nasionalisme kesundaan saya yang dimana sekarang mulai tipis dan tergerus dengan gaya hidup modern impor dari luar yang tidak bisa kita tolak. Bapak kalau mau tahu Sunda asli lihatlah Baduy Kanekes. Orang Sunda itu hidupnya tidak ribet Pak Sultan. Masalah ini mungkin bagi yang di luar Sunda sepele terasa hambar dikarenakan situ bukan Sunda. Tapi bagi Sunda ini hujaman tak berdarah tapi terasa. Sunda merasa dipermalukan di depan umum Dewan Terhormat yang mungkin isi wakilnya dari berbagai suku bangsa, merasa dijatuhkan, direndahkan harkat martabat, seakan-akan orang Sunda itu jelek, kerjanya gak becus dan tak berkualitas SDM-nya. Kami paham tujuan Pak Sultan bukan itu, tapi dikarenakan Sultan salah memilih kosakata. Jadi seperti bensin yang dilemparkan ke api dan akhirnya kebakaran. Paham ya? Ganti Pak Ibu. Sebagai Dewan Terhormat Anda tidak boleh bicara arogansi seperti itu di depan umum. Ingat ini teh negara bukan perusahaan milik pribadi. Mungkin Pak Sultan atasan tapi kan Sultan juga harus ingat, Sultan juga punya atasan dan terus menyambung ke atas yang harus dihargai dan dihormati. Kita ini Indonesia. Semua juga tahu Pak Sultan kita ini Indonesia. Jangan diajarin lagi cuma gara-gara itu. Makanya Bapak baca sejarah ke belakang sebelum jadi JKT, tolong dilihat dan diteliti itu. Sunda itu dari ujung Banten termasuk JKT sampai perbatasan Jawa Tengah. Apakah Sunda meminta jatah spesial ke negeri ini? Kan tidak ada yang spesial Pak Sultan. Urang Sundaisme manggawa nerima siapapun yang datang supaya hirup sarungkunan sauyunan supaya bisa silih asih silih asu silih asah buat kebahagiaan semuanya. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya. Kami paham apa maksudnya Pak Sultan. Sultan takut mereka selingkuh, nyeleweng, ngumpat atau apapun yang jelek dengan bicara bahasa Sunda agar tidak terdeteksi dan tidak dimengerti atau tidak diketahui yang lain. Curiga boleh Sultan, tapi jangan nuduh. Itu sama saja fitnah. Fitnah itu lebih
lebih kejam dari membunuh. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kata Sunda itu terucap lagi yang jadi masalah karena menunjuk batang hidung Sunda. Otomatis Sultan seperti menabur bensin ke api. Satu badan sakit, semuanya pasti merasakan sakit. Kami ngerti maksud Bapak bukan ke semua, hanya untuk KJT, tapi yang diucapkan kata khusus yang bersifat sara yang membangkitkan nasionalisme kesukuan. Paham Pak Sultan? Mengingatkan bagus, wajib, tapi jangan arogansi. Terdengar konyol. Itu kan bukan pengadilan dan itu merendahkan martabat Sunda. Seorang dewan terhormat harus bijaksana, tahu diri. Lembut tapi tegas pas porsinya. Tidak boleh semena-mena. Tapi jangan sampai juga, maksud saya nih, jangan sampai juga ada orang-orang yang lain merasa mereka itu karena kedekatan kesukuannya. Itu bagus, saya orang Sunda setuju. Tapi jangan juga dijadikan pembenaran dan pembelaan atas perilaku, dan jangan mengarah ke satu titik saja Pak Sultan. Indonesia kan luas Pak Sultan. Kalau begini kesannya Bapak Sultan seperti ada udang di balik batu. Dan jangan bawa-bawa juga kerajaan fiktif Sunda Empire Pak Sultan. Imajinasi empire itu timbul mungkin sudah jenuh dengan carut marutnya negeri tercinta ini. Karena orang Sunda sendiri kagak level ini dari pandangan kacamata saya sebagai masyarakat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua. Karena saya menganggap ya orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami. Terima kasih Bapak Sultan, Anda telah meminta maaf. Saya tidak tahu maafnya Sultan itu dari hati atau tidak, namun aura Anda memancar merah seperti api. Saya berharap si tulus saya sebagai muslim ngahampura anjan dan hukuman kedisiplinan harus berjalan. Tolong jangan diulangi lagi Pak Sultan yang terhormat. Mohon maaf, mungkin nanti zong suara dari Jabar. Saya membuat video ini hanya bentuk penggambaran kekecewaan hati saya dan memberikan alasan ke orang di luar Sunda yang berdebat di kolom komentar. Saya harap Anda paham. Sekian dari orang lembur Pak Sunda tukang kulit macul. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.